Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangka portal frame 2 dimensi analisis statik menggunakan SAP 2000. Kita Ctrl N atau new model, kemudian kita ubah unitsnya, kita ubah ke KN, M dan C. Ini klik 2D frame, kita ubah angkanya ya, sini kita ubah number of stories, itu adalah jumlah lantainya, kita buat 3, dan ini 3, kemudian kita buat 4 untuk tinggi setiap lantainya ya, story height itu tinggi setiap lantainya, kemudian jarak antar portalnya kita buat 4, kemudian kita oke. Seperti ini nanti tampilannya. Kemudian ini kan tadi jarak antar tinggi antar lantainya itu 4 ya, kita bisa lihat di sini 4. Oke, kita lihat di sini di 4 kan ya, lantai 2 nya 4, lantai 3 nya juga 4. Di sini kita seharusnya lantai 2 sama 3 nya itu kita buat 3,5. Kita mau ubah ke 3,5, kita coordinate, kita define, kita coordinate system, kemudian kita modify, kita ubah ya untuk yang bagian bawah ini lantai, kita ubah ke 3,5. 4 tambah 3,5 itu 7,5, kemudian yang bawahnya ini 5 ditambah 3,5 11, kemudian untuk yang ini blue to grid lines kita checklist supaya kita checklist, kemudian oke, kemudian oke. Jika kalian ingin mengecek, kalian klik kanan, kemudian location, ini kan udah 3,5. Oke, yang ini cek. Oke, udah 3,5. Kemudian kita ke define material, kita add new material, kita ubah ke material type, ini kita ubah ke concrete, kemudian kita ubah ke user. Oke, sini kita ubah namanya ton, kemudian kita ubah 25, kemudian ini kita ubah juga, kita samakan ya dengan ini ya, 2574 di sini. Oke, untuk ini ya kita kosongkan 0. Kenapa kosong? Karena tidak ada analisis beban temperatur ya, di sini kita nolkan saja. Kemudian ini ya, ubah ke 30.000 atau 30 megapascal, kita samain. Sudah, kemudian oke. Setelah ini lanjut kita ke define section properties, frame section,
kemudian kita add new properties, kita ubah ke concrete, kita buat yang rectangular di sini. Nah, ini kita akan buat balok, kemudian tingginya 0,4, lebarnya 0,3. Dan ini materialnya jangan lupa kita ubah ke beton, kemudian concrete reinforcementnya kita klik, kita ubah ke beam, topnya 0,5, bottomnya 0,5. Oke, setelah itu kita oke. Setelah ini kita copy saja balok ini untuk membuat kolomnya. Kolom dengan tingginya sama ya, lebarnya kita ubah ke 0,4, kemudian concrete reinforcement kita ubah ke kolom. Nah, di sini selimut betonnya kita ubah 0,05, samain aja ya. Oke, kemudian kita oke, kemudian oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penggantian section elemen ya. Ini seperti ini, balok dulu kita tandai seperti itu, kemudian segment, frame, section, kemudian pilih balok dan apply seperti ini. Kemudian untuk yang kolom kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita klik kolom, kita apply seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mengganti tumpuan ini ya, ganti tumpuan seperti ini. Kemudian kita segment, join, resistance, kita pilih yang sendi jepit, kita apply ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita seperti ini, kita ke define, kita ke load pattern, kita ubah namanya di sini, kita ubah menjadi live, kemudian ini kita ubah ke live, kemudian kita add new load pattern, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan di sini beban mati ya. Kita membuat beban mati saja, seperti ini caranya. Kita ubah namanya seperti ini. Kemudian indeks beban mati, kemudian ini beban mati itu 1,4 untuk scale faktornya. Ini sudah beban mati ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah input beban mati saja. Kita oke. Seperti ini. Nah, jika kalian ingin input kombinasi antara beban mati dan beban hidup, kalian add new combo, kemudian beri nama ini contohnya, kemudian kita cadet sini 2 untuk skala faktornya, kemudian kita ubah live
live itu scale faktornya 1,6 gitu. Oke. Nah, ini untuk yang beban mati saja, kemudian ini untuk yang kombinasi beban hidup dan beban mati. Betul-betul oke. Kemudian fix seperti ini. Baloknya, kemudian segment, frame load, kemudian segment, frame load, distribute. Nah, ini dia. Kita pilih date, dan ini kita masukkan 0,5. Ini 16,8. 16,88 itu dari ini ya, 2 kali 8,44 kN per meter. Kita melakukan satu dan kita apply. Oke, seperti ini jadinya. Sama di sini untuk beban hidupnya lakukan yang seperti tadi. Segment, frame load, dan distribute, live. Kita pick point yang atas ini, kemudian kita segment, kita frame load, distribute, dan kita ubah ke 10,48. Kemudian oke, sampai tadi kita apply dulu. Oke, ini ubah ke live, kemudian jadi 4 apply. Oke. Jadi seperti ini ya, setelah pemasukan pembebanan tadi, input pembebanan, beban mati saja dan juga beban kombinasi beban mati dan beban hidup. Oke, setelah kita memasukkan beban merata atau distribut seperti tadi, selanjutnya kita akan memasukkan beban titik, pada lantai 1 dan lantai 2. Ini untuk baloknya seperti ini, kita pick point, kemudian kita masuk assign, join load, force, kemudian kita masukkan untuk jumlah bebannya di force global Z ini. Kita masukkan min 12,96. Seperti ini, kemudian kita oke. Nah, setelah seperti ini, kita pick point lagi untuk memasukkan beban plat untuk tepi-tepinya saja seperti ini, kemudian kita masukkan min 18,99, sign, kemudian join load, force,
12,99. Nah, karena ini tadi sudah ada beban, agar beban ini tidak hilang, kita ubah ininya menjadi add to existing loads. Seperti ini, kita oke. Seperti ini ya. Kemudian kita pinpoint lagi, kita masukkan beban hidupnya. Sign load force, kita ubah menjadi live. Dan kita lihat di sini untuk beban hidup pada platnya itu min 11,25. Ubah 11,25 ini. Oke. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita masukkan untuk yang bagian tengah pada balok. Kita masukkan min 37,98. Tapi poin dulu bagian tengah seperti ini. Kemudian kita assign load force. Ini jangan lupa kita ubah menjadi dead. Kemudian 37,98 ini. Nah, kemudian kita add, karena tadi sudah ada beban mati ya, jadi kita tambahkan, kita add to existing. Kemudian kita oke. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk beban hidupnya itu min 22,5. Sign seperti tadi, join load force, kita ubah menjadi live. Oke. Ini. Kemudian untuk join pertemuan pada balok kolom lantai atap, kita pinpoint dulu untuk atapnya seperti ini, lantai atap. Kita assign join load that, kita masukkan min 12,96 ini. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita pinpoint lagi untuk yang bagian tepinya. Kita assign lagi join. Kemudian kita masukkan min 11,79. Seperti ini. Kemudian kita add, karena ini sudah ada beban matinya, kita add, jangan yang replace. Kita add ini, kita oke. Nah, nanti kan dia nambah. Kemudian kita pinpoint lagi, kita masukkan beban hidupnya. Live. Kemudian kita lihat angkanya itu ada di min 4,5 kN. 4. Itu beban hidupnya. Kemudian kita pinpoint lagi untuk yang tengah. Ini kita
masukkan beban matinya min 23,58. Kita assign. Kita ubah menjadi mati dead 23,58 min 23,58. Kemudian kita add, jangan lupa ubah ininya seperti ini. Kemudian kita breakpoint lagi, kita masukkan beban hidupnya sama saja seperti ini. Kemudian kita lihat beban hidupnya 9 min 9. Oke. Seperti ini ya, untuk memasukkan menginput beban titik untuk beban mati dan juga beban hidup. Untuk mengeceknya kita lihat seperti ini. Kemudian display. Kita cek seperti ini. Kita untuk melihat beban yang sudah kita masukkan. Nah, ini untuk beban mati sudah kita masukkan tadi nilainya ini. Ini untuk yang beban hidup. Langkah selanjutnya jika kalian ingin, jadi di sini kan angka ini adalah gabungan dari beban-beban yang kita telah masukkan sebelumnya. Jika kalian ingin melihat rinciannya, beban berapa sih beban yang kita masukkan tadi, kita klik kanan pada titik yang ingin kita tahu, kemudian load. Nah, di sini jadi ini beban yang kita masukkan tadi. Jika ingin lihat satu persatu, itu beban mati, untuk beban hidupnya. Oke, setelah itu kita akan melakukan run analysis untuk menentukan frame gambar 2 dimensinya. Pertama kita ke analis, kemudian set analysis option, pilih yang portal ini, yang plane frame, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita melakukan run analysis. Kita beri ke analisis, kemudian run analysis. Kita melakukan run analysis. Kita ke analisis, kemudian run analysis ini. Kemudian yang untuk bagian yang modal kita klik, kita do not run seperti ini. Kemudian kita run now. Nah, maka akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pergi ke display. Nah, kita show deform shape. Kemudian ini kita klik OK. Ini untuk beban mati ini. Kemudian untuk beban hidup, tidak terlalu kelihatan ya beban hidup. Untuk beban mati.
kemudian kita klik kanan sini untuk kita melihat untuk sumbu kolom arah lokal 1, ini untuk yang 2, ini yang 3. Ini baris ini menunjukkan nilai translasi, yang bawah ini nilai rotasinya. Terusnya tadi kalian klik kanan saja seperti ini, akan muncul seperti ini. Jika kalian ingin melihat animasinya, kalian tinggal klik ini start animation, akan yang terjadi. Nah, ini berhentikan, kalian stop. Ingin menampilkan struktur awal bentuk tak deformasi, kalian klik display, kemudian klik undeformed shape. Ini. Nah, selanjutnya untuk melihat reaksi tumpuannya, kalian ke display, kemudian ke show force atau strain, kemudian ke join. Nah, di sini kalian pilih beban apa yang ingin kalian lihat terhadap reaksi tumpuannya. Nah, kemudian kalian klik OK. Nah, ini dia reaksi tumpuannya. Kalian klik kanan. Nah, untuk sini yang satu ini sumbu 1, sumbu 2, dan juga sumbu 3. Nah, di sini ini ada gaya dan juga momen. Nah, untuk sumbu 1 ini dengan 2,289 kN ke arah kanan, ke arah jarum jam. Kemudian yang sumbu 3 193,501 ke arah atas, ke arah jarum jam. Dan kemudian yang sumbu 2 3,045 ke arah berlawanan jarum jam. Selanjutnya, jika kalian ingin melihat dalam bentuk notasi, kalian bisa seperti ini. Kalian display seperti tadi, kalian yang arrow ini kalian nonaktifkan. Nah, nanti jadi seperti ini. Kemudian untuk menampilkan gaya-gaya batang, kalian pergi ke display, kemudian show force, pilih yang frames, nah di sini kalian pilih beban yang ingin kalian lihat. Di sini jika kalian ingin melihat gaya aksialnya, gaya aksial, kalian pilih yang ini. Untuk ini untuk yang gaya geser pada sumbu 2, ini gaya geser pada sumbu 3, kemudian ini momen torsi, dan ini momen pada sumbu 2 serta momen pada sumbu 3. Nah, seperti contoh di sini saya akan melihat gaya aksialnya seperti ini untuk gaya aksialnya. Kemudian untuk gaya gesernya seperti ini, gaya gesernya. Jika kalian ingin menampilkan angkanya, kalian pilih yang show values. Ini seperti ini. Seperti ini. Ini untuk momennya. Nah, jadi seperti ini untuk menampilkan gaya batang. Tampilan cara menampilkan detail gaya batangnya. Pertama kalian klik pada batang yang dimanapun ingin kalian lihat, kalian klik kanan 2 kali seperti ini. Nah, di sini kalian akan melihat detail gaya-gaya yang terjadi pada batang.
Untuk di sini case ini adalah tipe beban yang ingin kalian pilih, yang ingin kalian lihat. Kemudian di sini ada items, di sini ini ada V2 dan M3, ini adalah gaya geser dan juga momen. Di sini untuk gaya aksialnya ini. Nah, di sini kita pilih yang major. Kemudian di bagian display option ini ada scroll of value dan juga max. Selanjutnya ini di sini adalah ada gaya geser. Kemudian dia di sini ada free body diagram, di sini ada gaya geser, di sini ada momennya, dan di sini ada lanjutannya atau deflection. Kemudian selanjutnya untuk ngeprint, kalian klik di sini file. Nah, di sini ada print grafik atau Ctrl P. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin settingnya seperti ini untuk nama printernya. Kemudian di sini properties. Di sini untuk mengganti portrait atau landscape-nya. Seperti ini. Sebenarnya bisa juga di sini, sebelah sini. Nah, di sini untuk ukuran kertasnya kita pilih A4. Kemudian di sini landscape. Lalu kita oke. Seperti ini. Dan kita preview. Nah, jadi seperti ini. Oke, seperti itu untuk ngeprint. Kemudian selanjutnya untuk mengganti, jika kalian ingin mengganti warna pada frame ini, kalian pergi ke option, color, display. Nah, jika kalian misalnya saya ingin mengganti warna pada frame ini, batang-batang ini. Nah, berarti yang frame sini klik ganti warna orange. Oke. Nah, di sini akan otomatis ganti seperti itu. Selanjutnya untuk menampilkan tampilan di layar, untuk menyimpan tampilan di layar selanjutnya dengan seperti ini, kalian bisa klik files, kemudian capture picture. Nah, di sini kalian ingin seperti apa? Nah, jika entry screen maka akan seperti ini. Kemudian jika yang sub 2000 main Windows maka akan seperti ini. Jika current Windows with title bar maka akan seperti ini. Kemudian jika current Windows with title bar maka akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk menampilkan tabel seperti ini, display, kemudian show tables. Nah, di sini kalian klik yang ini untuk melihat, kemudian elemen output, kalian cetak seperti ini, kemudian yang frames. Nah, kalian pilih tabel mana yang ingin kalian lihat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada select load case. Nah, ini adalah beban mana yang ingin kalian tampilkan di tabel nanti. Nah, ini seperti ini tabelnya untuk beban yang ditampilkan. Selanjutnya jika kalian ingin memindah
tabel ini ke Excel, kalian klik file, kemudian export current table to Excel. Ini. Nah, maka otomatis akan masuk ke Excel untuk datanya. Selanjutnya, jika kalian ingin buat animasi deformasi, video animasi deformasi struktur, kalian ubah dulu untuk ininya menjadi show deformasi. Ini kalian apply seperti ini, kemudian kalian file, kalian create video, ini kalian oke. Kemudian ini kalian klik oke. Dan animation seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Allah saya menyumbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.